KH. Abdul Wahab Hasbular. Tirakatnya MBA Wahab untuk NU dan bangsa. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah terbesar di tanah air. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama berdiri tak lepas dari riyadah besar para aulia yang begitu ikhlas mendoakan untuk kebaikan agama bangsa dan negara. Di antara sekian founding father organisasi yang lahir pada 31 Januari tahun 1926 ini tersohor KH. Wahab Hasbular. Putra kelahiran Jombang ini memiliki peran besar dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Beliaulah pencetus berdirinya NU di samping KH. Hasyim Asy'ari, KH. Bisri Syansuri, dan banyak ulama lainnya yang merupakan kawan sealma mater saat mengaji pada Syekhuna Khalil Bangkalan. Di antara usaha lahiriah KH. Wahab Hasbulah adalah menggagas berdirinya Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathan sebagai embrio berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau pula lah yang dikirim menjadi delegasi untuk menemui Raja Saudi Arabia dalam rangka menyampaikan surat aspirasi ulama Nusantara tentang kebebasan bermazhab. Kyai Wahab pula yang menciptakan Marsyubanul Wathan sebagai syair kebangsaan dan cinta tanah air yang kelak mungkin menjadi salah satu inspirasi lahirnya lagu-lagu bertema kebangsaan yang membangkitkan nasionalisme tanah air. Ikhtiar Dhohir takkan lepas dari usaha batrin yang turut andil besar dalam meraih kesuksesan besar. Tirakat para ulama untuk agama dan bangsa menjadikan terbukanya menuju kemerdekaan negeri dan kebangkitan umat. Salah satu dari sekian ulama yang telah sungguh beriadah untuk bangsa ini, kembali pada sosok Mbah Wahab Hasbular. Dikisahkan oleh KH. Hasib Wahab dalam Haul KH. Wahab Hasbulah ke-48 di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Ahad 14 Juli bahwa sebelum mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab dalam salah satu riyadohnya memohon petunjuk Allah SWT dengan melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal salah satu tokoh utama penyebar Islam di Nusantara khususnya di Jawa. Beliau adalah guru besar ulama Jawa saat itu seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Raden Patah, dan lain-lain yang dari mereka lahir para ulama penerus perjuangan dakwah. Sosok yang bernama asli Raden Rahmatullah ini begitu besar jasanya atas penyebaran kalimah ilahi hingga jasanya terus dikenang oleh umat. Hingga kini makamnya tetap disiarahi oleh umat Islam dari berbagai penjuru tanah air. Dalam riyadohnya Mbah Wahab banyak berdoa di dekat pusara Sang Wali Agung ini. Saat itu, beliau menuliskan surat yang tertuang dalam kertas yang di dalamnya terdapat doa yang semoga tersampaikan kepada Syahibul Makam untuk merestui pendirian Nahdlatul Ulama. Surat tidak dilipat tapi digulung seperti nawala di zaman kerajaan kuno. Surat itu kemudian dikuburkan di dekat pusara Sunan Ampel. Hal itu beliau lakukan berdasar keyakinan bahwa seorang yang berjihad di jalan Allah mereka tak mati namun tetap hidup meski tak merasakannya. Qs. Al-Baqarah 154. Mbah Wahab berkata ke beberapa kiai dan pengikutnya, jika surat itu dalam 3 hari hilang dari tempat dia memasukkan, berarti Sunan Ampel merestui berdirinya NU. Ujar pengasuh pondok pesantren Baru Ulum Tambak Beras Jombang ini. Hingga sampailah pada hari ketiga dan surat tersebut dikuburkan telah lenyap, maka dengan penuh keyakinan beliau yakin bahwa Sunan Ampel ikut meridhoi atas berdirinya himpunan ulama perjuangan para wali songo ini. Maka segera ide tersebut diutarakan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, guru sekaligus kawan seniornya. Namun Mbah Hasyim saat itu masih belum menunjukkan gelagat persetujuan, karena masih ada Sarekat Islam yang menjadi organisasi umat Islam pribumi. Meski begitu itu tak membuat Mbah Wahab berputus asa. Sampailah pada kesempatan berikutnya beliau sowan ke Mbah Hasyim untuk maksud yang sama. Namun jawabannya pula sama. Karena Mbah Hasyim masih belum berani memutuskan persetujuan pendirian NU. Terlebih belum ada instruksi langsung dari Sang Maha Guru KH, Muhammad Khalil Bangkalan. Hingga datanglah utusan dari Bangkalan yang saat itu diwakili oleh KH.
S.H. Syamsul Arifin, kelak akan membesarkan pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo, Banyuputir, Situbondo peninggalan ayahnya, K.H. Syamsul Arifin, yang membawa tongkat dan tasbih seraya mengabarkan amanat untuk mewiridkan Ya Jabariyah Kahlar sebagai pertanda redo atas berdirinya Jamiyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di bumi Nusantara. Maka ketika Mbah Wahab yang mengirim utusan kawannya dari Tayu, Pati yakni KH, Bisri Syamsuri untuk menghadap ke Hadratus Syekh untuk memohon restu. Maka belum sampai di depan kediaman Mbah Hasyim, Kiai Bisri telah mendapati pintu rumah telah terbuka lebar dan Mbah Hasyim pun telah siap berangkat ke Surabaya dengan pakaian kebesarannya untuk bersama merumuskan pendirian Nahdlatul Ulama, yang nama tersebut muncul atas usulan Said Mas Alwi Surabaya. Maka dalam pertemuan bersejarah yang terjadi bulan 16 Rajab tahun 1344 Hijriah tersebut, terbentuk Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana disampaikan KH Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Tak lama kemudian organisasi baru tersebut segera bergerak cepat mengirim delegasi Komite Hijaz kepada Raja Faisal bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia untuk menyampaikan aspirasi ulama Indonesia. Yang salah satunya adalah penghentian penghancuran makam Rasulullah dan permohonan izin agar umat Islam diperkenankan untuk bisa berziarah ke pusara sang pembawa risalah akhir zaman tersebut. Saat itu bersama Syekh Ghonaim Al-Misri menyampaikan risalah ulama Nusantara tersebut. Dan akhirnya surat delegasi tersebut diterima dengan tangan terbuka dan segera dibalas langsung oleh sang raja dengan kabar yang cukup menggembirakan. Itulah jasa besar Mbah Wahab untuk dunia internasional, yang lewat perjuangan diplomasinya umat Islam masih bisa leluasa ziarah ke makam baginda Nabi. Kiai Marzuki juga menambahkan bahwa jasa besar Mbah Wahab untuk umat dan bangsa tercermin dalam saat beliau berijtihad politik membendung komunisme. Namun dengan mendukung gagasan nasionalis agama dan komunis, sepintas ide ini cukup kontroversial karena tak mungkin agama dapat disatukan dengan komunis yang ateis. Hujatan, makian, kecaman terus berdatangan dari berbagai penjuru, termasuk dari umat Islam sendiri, karena saat itu Masyumi justru keluar dari Nasakom. Bahkan pernah terbit karikatur yang menggambarkan, jika tempurung kepala Kiai Wahab terbuka, maka akan keluar palu aritik. Kiai Wahab dan ulama yang sepaham dengannya saat itu benar-benar dianggap pro Partai Komunis Indonesia PKI. Namun apa kata Mbah Wahab? Dengan sabar ujian tersebut beliau terima, karena maksud dari kebijakan ini adalah NI ikut mengetahui strategi musuh dari dalam, bukan hanya sekedar berteriak-teriak dari luar. Dan terbukti, meski sempat terjadi peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 G30 SPKI, Islam masih tetap eksis sampai saat ini, dan banyak di antara eks-kombatan PKI yang bertaubat dan kembali ke pangkuan bumi pertiwi. Itulah secuplik perjuangan Mbah Wahab secara dohir maupun batin untuk agama bangsa dan negara ini. Masih begitu banyak jasa-jasa ulama yang telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional ini yang tak diketahui kebanyakan orang. Semoga kita bisa mensuri tauladani kisah hidup Mbah Wahab agar ke depan muncul kader-kader ulama masa depan yang melanjutkan estafet dakwah dan penerus perjuangan para pendiri bangsa.